Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kori-Kori, jumpa lagi dengan saya Kori-Kori. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan sinau bareng mengenai soal dan pembahasan SKB Akuntansi Pemerintahan bagian 3. Soal-soal ini bisa kita manfaatkan untuk latihan SKB, Pranata Laporan Keuangan, Penata Laporan Keuangan, Penyusun Laporan Keuangan, Analisis Laporan Keuangan, ataupun yang berhubungan dengan akuntansi pemerintahan di pusat maupun daerah. Langsung saja ke soal. Soal yang pertama. Menurut PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah disebut A. Sistem akuntansi pemerintah, B. Standar akuntansi pemerintah, C. Komite standar akuntansi pemerintah, D. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah, atau E. Pernyataan standar akuntansi pemerintah. Ya, jawabannya adalah yang A. Sistem akuntansi pemerintah. Soal nomor 2. Akun di bawah ini yang bersaldo normal debit adalah A. Aset dan ekuitas, B. Belanja dan kewajiban, C. Aset dan belanja, D. Ekuitas dan belanja, atau E. Aset dan pendapatan. Dan jawabannya adalah yang C. Aset dan belanja. Untuk yang A, aset itu saldo normalnya debit, sedangkan ekuitas itu kredit, jadi salah ya. Untuk yang B, belanja saldo normalnya itu debit, kalau yang kewajiban itu kredit, jadi salah juga. Untuk yang D, ekuitas saldo normalnya adalah kredit, sedangkan belanja itu debit, jadi salah juga. Dan yang E, aset saldo normalnya itu debit, dan pendapatan saldo normalnya itu kredit. Jadi yang paling benar adalah yang C, aset dan belanja. Soal nomor 3. Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah disebut A. SAP, B. PSAP, C. IPSAP, D. PUSAP, atau E. KSAP. Jawaban yang benar adalah A. SAP. Menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jadi, nomor 3 jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 4. Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan, sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Hal ini merupakan asumsi dasar akuntansi pemerintah, yaitu asumsi A. Kemandirian entitas, B. Pengawasan, C. Kesinambungan entitas, D. Satuan uang, atau E. Perencanaan. Dan jawaban yang benar adalah yang A. Untuk yang B, pengawasan itu bukan termasuk jenis asumsi dasar. Jadi itu jawaban jebakan ya. Untuk yang C, kesinambungan entitas itu adalah laporan keuangan yang disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Kalau yang D, satuan uang atau keterukuran dalam satuan uang adalah laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Sedangkan yang E, perencanaan itu bukan termasuk dalam jenis asumsi dasar. Jadi, untuk nomor 4 jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 5. Aktivitas transaksi pemerintah daerah antara lain A. Pembelian barang dagangan,
B. Penjualan barang dagangan, C. Retur penjualan, D. Belanja pegawai, atau E. Pengambilan pribadi. Dan jawaban yang benar adalah yang D. Belanja pegawai. Belanja pegawai termasuk salah satu aktivitas pemerintah daerah yang masuk dalam belanja operasional dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Jadi, nomor 5, jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 6. Permendagri nomor 64 tahun 2013 adalah peraturan tentang A. Standar akuntansi pemerintahan, B. Pedoman pengelolaan keuangan daerah, C. Penerapan standar akuntansi, D. Dana perimbangan, atau E. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Penerapan standar akuntansi. Untuk yang A, standar akuntansi pemerintahan itu terdapat dalam PP nomor 71 tahun 2010. Untuk yang B, pedoman pengelolaan keuangan daerah ada dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013. Sedangkan yang D, dana perimbangan, ada dalam PP nomor 104 tahun 2000. Sedangkan yang E, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, ada dalam PP nomor 105 tahun 2000. Jadi, nomor 6 jawaban yang benar adalah yang C. Soal nomor 7. Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas daerah dari aktivitas berikut ini, kecuali A. Operasi, B. Investasi, C. Pendanaan, D. Transitoris, atau E. Likuidasi. Dan jawaban yang benar adalah yang E. Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Jadi, untuk yang E, likuidasi, bukan termasuk aktivitas arus kas ya. Soal nomor 8. Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi disebut aktivitas A. Operasi, B. Investasi, C. Pendanaan, D. Transitoris, atau E. Likuidasi. Dan jawaban yang benar adalah yang A. Aktivitas operasi. Untuk yang B, aktivitas investasi itu adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Sedangkan yang C, aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Sedangkan yang D, aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, ataupun pendanaan. Kalau yang E, likuidasi itu bukan termasuk aktivitas dalam laporan arus kas. Jadi, untuk nomor 8, jawaban yang benar adalah yang A. Soal nomor 9. Kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah disebut A. Ekuitas, B. Kewajiban, C. Aset, D. Pendapatan LO, atau E. Beban. Dan jawaban yang benar adalah yang A. Ekuitas. Untuk yang B, kenapa salah? Karena kewajiban itu adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Untuk yang C, aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah.
Kalau yang D, pendapatan LU itu adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Kalau yang E, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Jadi, nomor 9 jawabannya adalah yang A. Nomor 10 atau nomor terakhir, daftar dari akun-akun yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dengan mencantumkan seluruh nama akun dan nomor kodenya disebut A. Akun, B. Buku besar, C. Chart of account, D. Jurnal, atau E. Neraca saldo. Dan jawaban yang benar adalah yang C. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, bagan akun standar yang selanjutnya disikat dengan BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jadi, nomor 10 jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share agar lebih banyak orang yang bisa merasakan manfaatnya. Dan jangan lupa juga like dan subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan informasi video terbaru dari kami. Bagi yang menginginkan soft file dan pembahasan ini, teman-teman bisa komen email kalian di kolom komentar. Nanti kita akan kirimkan soft filenya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.